Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tiada ternilai, nikmat yang tiada bisa dihitung oleh kita, karena begitu yang nikmati Allah begitu banyak. Maka Allah menyampaikan kepada kita, wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmati Allah, mal bisakah itu? Lamun cai laut dijadikeun tinta keur nulisnya tet nikmati Allah ka urang sadayana, tangkalna rantingna nu aya alam dunya dijieun pena, dijieun pensil keur nulis kanikmatan ti Allah hiji-hijina dulu. La tuhsuha cairna mal mampu tangkal waya di alam dunia mal bisa jatuh dijadikan pena. Lagi waktu suha begitu banyak nikmatnya Allah, jadi mal bisa dihitung. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad menyampaikan ketika menghadapi nikmat Allah teh, abdan syakur, semoga ya Allah kami dijadikan orang yang pandai bersyukur. Inilah barangkali hadirin yang dirahmati Allah, salah satunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kehidupan di tahun baru 1444 Hijriah, bulan Muharram 4 ya. Bapak tadi nyebutkan bulan Ramadan, berarti cinta pada Ramadan, bisa buru-buru Ramadan deui, bisa buru-buru Lebaran. Memang tidak terasa Pak ya, asa kamari teh orang pakai baju koko anyar, ayeuna geus Muharram deui, geus Muharram teh moal karasa Ramadan deh Pak. Insyaallah gitu. Enggak kerasa nyampe pada Ramadan lagi. Salawat serta salam senantiasa terlimpah pada junjungan Allah Nabi kepada Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita sekalian di akhir zaman. Insya Allah kita yang senantiasa hadir berjamaah, selalu hadir di majelis taklim, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut baginda Rasul, yang insya Allah kumpulnya kita pagi hari ini dikumpulkan lagi oleh Allah di surga Jannatul Na'im, dan dicatat oleh Allah sebagai pengikut baginda Rasul di yaumil akhir, kenging sapaatul hudmat di baginda Rasul. Sehingga sahaja manusia cinta ke kami, maka kami akan cinta manehna. Teku kami bakal ditulungan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa bahwa saat ini kita sudah masuk tanggal 2 Muharram. Kemarin waktu Lebaran pada reda rame, dari Sabtu Minggu rame Lebaran anak, Lebaran Idul Adha, nu mencit Sabtu, nu mencit Minggu pas ya cinti kebagian naon kayak daging itu kumaha, padahal masing-masing teh mararencit. Kemudian yang kedua, ternyata ketika Muharram bareng tadi, alhamdulillah kemarin Sabtu hari tahun baru bareng, cina Lebaran itu beda wae. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak yang bertanya ada ke umat teh, nah cenah hati Ustaz cem di beda wae cara Lebaran teh. Itulah uniknya Islam, itulah bukharna Islam. Dengan perbedaan itu menjadi kaya sebetulnya. Kan Allah Rasulullah menyampaikan ikhtilafu fil ummati rahmat. Perbedaan di antara umat itu harus jadi rahmat, harus menjadi membangun sesuatu yang lebih baik. Urang teh beda jeung pamajikan beda jeung salakina, beda jeung anakna. Tapi lamun bisa ngaruntut mah jadi rahmat, kan jadi rumah tangga disebut sakinah mawaddah warahmah. Tapi lamun beda jeung pamajikan jadi pipasehan, beda jeung salaki jadi pipasehan, beda jeung budak jadi pipasehan. Eta rumah tangga jadi rumah tangga nu laknat, malah akur. Dan kita bernikah itu karena ada perbedaan. Ada perbedaan diizinkan jadi bersatu, itulah rahmat. Nah karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ini kekayaan. Maka ummah bisa menjadi rahmat kita. Kudu loba ngaji, hadir di majelis taklim, jadi tahu oh begitu menyikapinya. Nah karena itu alhamdulillah ibu bapak yang hadir pada pagi hari ini, kan hari sholat mah
sebagai kewajiban kadang-kadang hanya menutupi melaksanakan sebuah kewajiban saja. Pinu sholat jamaah lumayan, desa baris, 2 baris, 3 baris sampai ke ujung. Ketika masuk ke ilmu taklim berbeda Pak kondisinya. Ya, desami di masjid abdi gitu, jamaah subuh teh loba cenah pas dibuka taklim ya. Nah, ini barangkali yang harus disikapi oleh kita masuk tahun baru. Gembar-gembar di mana-mana tahun baru, tahun pembaharuan, tahun kemajuan, tahun kebangkitan. Bangkit sholat sama loba, Pak, saya perhatikan tuh, jadi ruhiyah ibadah teh tinggi di kita itu. Tapi ruhiyah amali susah, Pak. Jadi teh ilmu amal. Nah, itu perlu kita kaji lagi, barangkali perlu kita kembangkan lagi kepada umat, kepada kita semua, untuk diri kita masing-masing. Nah, berkenaan dengan memasuki Muharram 1444 Hijriah, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Dialah yang telah menjadikan, Allah yang menjadikan langit, matahari sebagai memberikan cahaya penerangan di alam muka bumi. Wal qamari nuran, dan menciptakan bulan juga sebagai penerang, nur. Wa qaddarahu manazila, dan dijadikan keduanya itu, baik matahari maupun bulan itu, manazil, perjalanan perhitungan. Wal lita'lamu ada sini, untuk menentukan penanggalan tahun. Allah menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan bulan, keduanya dijadikan sebagai lita'lamu ada sini, untuk mengetahui, menentukan hitungan-hitungan tahun. Ada sini. Wal hisab, dan untuk perhitungan. Maka kita sering mendengar ketika bergantinya bulan itu ayat memakai istilah hisab, perhitungannya. Hisab dengan perhitungan bisa dihitung dari awal, kapan awal bulan, kapan akhir bulan. Iraha tanggal 1 Ramadan, iraha tanggal 1 Syawal, 1 Zulqa'dah dan selanjutnya. Nah, matahari ada bulan, ada matahari, ada bulan, itu dijadikan penanggalan. Sebelum Islam lahir, hampir rata-rata semua agama, keyakinan, kepercayaan di muka bumi itu perhitungannya menggunakan matahari. Beda dengan Islam, karena ayatnya mengatakan wal qamara nuran, dan bulan itu pun dijadikan penerang, jadi cahaya untuk perjalanan perhitungan, menghitung bulan, perhitungan tahun. Maka Islam itu memakai bulan. Lamun matahari itu bergantinya pas jam 00.24, mata tanggal puting kalaluan arasuk angin isuk teh puputingan. Bergantinya adalah pertengahan di tengah malam. Tapi karena bergantinya bulan, Islam menentukan perpindahan harinya pas dulu bisa si tenggelamnya matahari, maghrib. Maka buka puasa maghrib. Coba lo pakai matahari Bapak, puasa bukannya jam 22 putih, kamu salah itu, betul buka ya sare nih. Allah menciptakan begitu luar biasa ya. Maghrib pas buka nanti, ya pas maghrib. Orang maghrib tidak ada yang tidur rata-rata, dan Rasul mengatakan temenan sare pada asar, cilaka, bahaya ya. Ada dampak yang negatif kepada kesehatan kita, dilarang oleh Rasul. Nah, karena itu ketika maghrib itulah pergantian harinya. Itu hanya sekedar pemahaman kita tentang ini. Kenapa dia dijadikan Muharram? Muharram itu adalah sudah menjadi penggalangan sebelum Islam datang ternyata. Jadi kaum kafir Quraisy itu menjadikan tanggal itu Muharram sudah dijadikan sebagai bulan yang dimuliakan oleh bangsa kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Muharram itu dijadikan bulan yang pertama karena orang kaum muslimin
itu menyelesaikan ibadah saum, ibadah hajinya itu di bulan Dzulqa'dah. Maka selesai Dzulqa'dah masuk Muharram tanggal 1. Dan salah satu dari bulan ini, dari 4 bulan yang Allah ciptakan, juga bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Ayat yang lain Allah mengatakan, selama di bulan Muharram banyak berbuat amal kebaikan, jauhi persengketaan, pasya dan sebagainya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Muharram itu dijadikan momen sebagai bulan yang pertama? Karena sudah dari awal itu kaum sebelum datang, Muharram itu sudah dijadikan sebuah bulan yang sangat dimuliakan oleh bangsa tersebut. Dan ternyata setelah Islam datang ditetapkan Muharram sebagai bulan yang sangat dimuliakan. Yang kedua, bila bulan itu dijadikan sebuah yang agung, sebuah yang anggap ada kebesaran gitu, biasanya berkaitan dengan peristiwa yang ada di bulan tersebut. Kemarin bulan Juli, ini orang termasuk bulan Agustus. Agustus oleh bangsa kita bulan yang sangat karomah bahasanya, bahasa agama mulia. Ayat naon di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus peringatan di situ bahwa kita merdeka di tanggal 17 Agustus. Maka 17 Agustus diperintahkan SKW keluar tim Mensesnek kudu ngebarkeun bendera sama upacara jam 10.17 kudu menit kudu mengeningkan cipta dan sebagainya. Ada apa tanggal 17 itu? November luar biasa disebut bulan-bulan pahlawan. Orang tua kita berjuang memerdekakan, mempertahankan kemerdekaan di bulan November tanggal 10 kejadian di Surabaya kan gitu. Jadi setiap bulan itu disebut agung, mulia, bagus, istimewa karena pasti ada peristiwa-peristiwa. Nah, di dalam Islam itu pun sama. Ternyata sebelum Islam itu kita mengenal, sebelum Islam itu ayat disebut dalam tahun Pijar, perang Pijar. Jadi perang Pijar itu perang yang dilakukan oleh kaum Quraisy saat itu. Rasulullah sedang remaja, milu perang, mulungan panah. Tahun Pijar disebutkan. Dan yang paling kita kenal mah tahun gajah. Iraha Rasulullah lahir tahun gajah. Ketika disebut tahun sabaraha teh apa? Pokoknya mah tahun gajah. Sarwaja aki urang. Saya pernah nanya ke Abah hari Abah lain ke orang. Pokoknya mah pas Walanda nincak ka Cimut. Walanda nincak tahun sabaraha apa pokoknya mah pas Walanda datang gitu. Jadi saya perhatikan, udah 18.0 sekian si Abah lahir. Oh pas Walanda ke Anu. Jadi Walanda kan jadi ada peristiwa yang disebutkan. Ya zaman Walanda paling lama zaman. Saya juga mikir Walanda teh nama Belanda. Walanda siapa bilangnya? Ternyata 1807 lahir berarti. Oh bener ke zaman Belanda saya gitu waktu itu Abah lahir. Nah itu biasanya gampangnya kan gitu orang teh lahir. Kadang nyebut anak muka hiji lahir poho deui tahun nanti. Tapi nu inget tsunami kejadian di Aceh. Tahun sabaraha Pak? 2004 2005 bulan Desember. Teu nyebut ke Desember tahun sekian. Pokoknya pas tsunami Aceh teh salah lahir. Jadi dikaitkan dengan kejadian anak muka dua begitu dan sebagainya. Nah, Muharram luar biasa. Salah satunya itu ada peristiwa-peristiwa yang di dalamnya menjadikan bulan tersebut sebagai mulia. Salah satunya tadi berkaitan adalah Muharram itu orang-orang selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian masuk bulan Muharram seperti bulan Dzulhijjah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut karena di bulan Muharram itu hampir berkaitan itu dengan peristiwa para nabi dan rasul. Nabi Adam diutus oleh Allah, diusir cek bahasana di sorga ke alam dunia, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Pas diampuni diterima taubatnya itu di bulan Muharram. Ada Nabi Nuh angkleng-angklengan bawa umatnya pakai perahu selamat mendarat bulan Muharram. Begitu pula Nabi Yusuf, begitu pula semua ceritanya. Terakhir ada Nabi Musa menyelamatkan kaum Yahudi selamat di bulan Muharram.
Nabi Musa berkaitan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Hampir rata-rata Nabi itu berkaitan dengan bulan Muharram. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika berkaitan dengan peristiwa para nabi itu, satu peristiwa di bulan Muharram pun ada peristiwa. Kalau tadi para nabi menggembirakan diterima taubat, diselamatkan, Nabi Ibrahim selamat dibakar dari api, kulna rukurni bardan wasalaman ala Ibrahim, singti selamat ke Nabi Ibrahim pas di bulan Muharram. Kemudian ada satu peristiwa yang sangat mengerikan, kesedihan. Kenapa disebut kesedihan? Karena di bulan Muharram pas tanggal 10 Muharram teh cucunya Kangjeng Nabi Husain perang, meninggal di sana, dibunuh di Karbala. Tapi itu bagiannya teh Kusina tidak diperingati oleh kita. Nah, si amannya kau cerita itu Muharram mulia. Kalau mereka bukan mulia, tapi itu adalah karena pembunuhan cucunya Nabi Muhammad 10 bulan Muharram sampai. Nah, tapi kalau kita dengan rangkaian dari para nabi kemuliaan. Nah, karena itulah secara syariat para Sunni itu memuliakan bulan-bulan Muharram. Tapi beda dengan Syiah. Maka di bulan Muharram tanggal 10 kita sahur. Kalau Syiah mah tidak. Itu memperingati Karbala itu dengan menyiksa diri dan sebagainya. Nah, itu kisah lain yang bercerita tentang di bulan Muharram. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kita sih menyikapinya? Kalau orang banyak mengatakan bahwa di bulan Muharram itu adalah bulan kebangkitan, bulan untuk meningkatkan amal dan sebagainya. Ini sebab batasnya seyogianya harusnya seperti itu. Karena bulan awal, bulan pertama itu menunjukkan kesemangatan kita untuk senantiasa beramal. Karena itu ada salah satu ada perbaikan dalam diri kita. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman yang pertama wal ladzina hajaru, orang yang berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu yang demikian itu mengharap rahmat Allah. Innallaha wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pemberi ampunan. Orang yang beriman satu, yang kedua orang yang berhijrah, yang ketiga orang berjihad. Orang beriman insyaallah kita termasuk beriman, mengikuti taat pada Allah dan Rasulnya, melaksanakan amaliyah, ingin tercatat sebagai beriman. Yang kedua, kita ini termasuk orang-orang yang berhijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu kan pindah, Bapak Ibu. Pindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Kata Profesor Jamaluddin Darwis itu mengatakan ada hijrah makan, ada hijrah yang disebut dengan makna. Makani wal maknawi. Makan itu hijrah tempat. Pindah nanti Bandung ke Jakarta, pindah nanti bumi ke masjid, pindah dari satu tempat menuju tempat. Manakala itu terjadi memang ketika keimanan kita terancam. Ketika Rasulullah melakukan hijrah makan, hijrah tempat, maka Rasulullah melakukan hijrah ke Habsyi, menyelamatkan umat supaya tidak dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy pemimpinnya. Menyelamatkan pindah ke Taif, terakhir pindah ke Yasrib yang sekarang jadi Madinah. Itu pindah tempat. Nah, itu pindah tempat itu kadang-kadang disebutnya pindah gerakan fisik. Tapi ada yang paling utama, maknawi. Makna adalah yang sebenarnya hijrah tanpa perlu pindah, tapi yang dilakukan adalah pindahnya satu iktiqadiyah, iktikad kita, keyakinan kita. Artinya keyakinan yang berbagai macam tidak meyakini kepada Allah berpindah akhirnya yakin pisan ke Allah teh. Yang berbanyak berbau-bau sirik, nah nu biasa datang ke makam teh urang ngadoakeun kolot, tapi minta ka makam itu perubahan iktiqadiyah. Dan saeutik kan nu masuk ke makam teh lain ngadoakeun anu meninggal, tapi palang minta. Boro-boro da dipenta di jalan urang keurimpung. Namun keurimpung mah
Jelas kalau yang kalau kita lihat orang-orang yang saleh dan sebagainya. Nah ini yang berkaitan dengan hal itu ternyata hadirin yang dirahmati Allah. Ya kalau kita diperhatikan dengan sering memperhatikan ketika seorang itu menghampiri hidupnya, dan orang selalu berdoa, kita selalu mendoakan ingin husnul khotimah, insyaallah husnul khotimah, akhir yang paling baik. Tapi berkaitan dengan mati itu kan kita tidak tahu, satu. Yang kedua, Allah yang akan mengangkat kemuliaannya ketika dia meninggal dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Satu saat ketika kita memperhatikan, memang ada yang aneh. Ketika orang menghadapi kematian, ketika dia kematian ada yang ditangisi sampai banyak orang, dan kita tidak tahu amal apa yang dia perbuat. Tapi ternyata orang mendoakan banyak. Ada orang besar, terkenal, ketika mati hari-hari. Saya memperhatikan biasanya kemarin ada jamaah ditinggali teramal itu biasa-biasa, tidak ada salam yang menonjol, saya perhatikan. Tapi ketika meninggal, memang hanya beberapa orang lah yang menguruskan. Tapi aneh Pak, begitu diumumkan, padahal di sholatannya malam, selesai ibadah isya. Ketika diumumkan, saya tidak tahu siapa yang mendorong orang itu. Tapi nggak berusuk, daratan kamar rajin itu nyolak itu lupa. Kan aneh itu. Ketika diurus mahal biasa-biasa, tapi ketika disolatkan nggak berusuk Pak. Wah aneh saya bilang, disolatkan. Begitu banyak orang yang mendatangkan menyolatkan, banyak sekali. Subhanallah, ya penuh jadi masjid, jadi penuh, perlu menyolatkan orang yang mau untuk menyolatkan. Yang kedua, ada orang tua yang meninggal, saya itu orang besar dan sebagainya. Ketika saya perhatikan, diajak sholat hari-hari, mangkawas bapak, abdi pamong dan sebagainya. Kalau balas kan, tetap pihak kepengen nangtungan 2 menit. Nutupkan imam kan, kalau baca nama takbir yang akan dengar, kita susah kan, aneh gitu. Nah ini artinya kebiasaan yang kita perbuat itu akan menjadikan kebiasaan yang dicatat oleh Allah, dan kebaikan-kebaikan dari orang tidak tahu itu Allah buka pada saat itu dan digerakkan orang itu. Itulah luar biasanya ketika amal seseorang itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ketika beramal itu Allah akan tampakkan, jangan jadi di dunia ini ditinggalkan. Ini sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka i'tiqad ini, keyakinan ini yang harus dipertahankan, tauhid. Perbaikan tauhid kepada kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini yang harus tanamkan kepada putra putri kita. Saya hariwa ayeuna mah ujaman ayeuna keburukan, kejahatan, kemaksiatan itu sudah ada di tangan anak-anak kita. HP miris sekali kejadian kemarin di Tasikmalaya, budak dia kucing riweuh gitu. Budak kok bisa gini zaman ayeuna, dan cepat baheula urang sudah pernah nggak baheula karena itu. Tapi dengan ini maksiatnya luar biasa sekali. Keyakinan anak itu semakin kaya, luar biasa. Jadi saya pikir, jadi kalau tenda mah saya bulat sih. Tantangannya di tangan kita, tangan anak-anak kita masing-masing. Nah bagaimana orang bermerek HP? Secara tidak langsung orang bermerek merek jalan. Makanya perlu kontrol, perlu hati-hati. Ini i'tiqad yang pertama. Maka yang kedua, perbaikannya, perubahannya, hijrahnya itu yang dilakukan adalah hijrah fikriyah. Tadi i'tiqad, keyakinan perbaharui, tauhid kita yakin kepada Allah. Fikri, nah ini masalahnya dengan ilmu, ya Pak. Kan tadi saya bilang, udah sholat boba, tapi pas pengajian masih itu nggak jauh di mana-mana. Karena perubahan fikriyah ini sudah tersirat perbaikan tentang keilmuan. Karena dengan taklim, dengan pengajian kita jadi hafal, kita jadi tahu paling tidak pandai-pandai amat itu, tapi orang hafal. Gue asup dina katuhu kalau kenca oke dan waktu nabo ngaji wayang kieu mah. Kan diajar ketika kecil bagaikan melukis di atas batu, ngerik dina batu puluhan tahun teleungit-leungit. Tapi diajar kerja mah bagaikan melukis di luhur cai, begitu ditulis begitu leungit. Kembali barbo oke, seetik pasti akan nerang. Yakin ku terus-terusan mah. Sakecelakaan pirang ku teu ono netes ono nerang gitu. Kalau untuk ditetesan sama sekali itu yang bahaya. Bahaya itu.
Itu di kocoran mah, oh gak tangkal diantak, itu di ceboran, baik. Hati itu di ceboran, bukan mati bahaya. Makanya alhamdulillah kita masih beri kesempatan. Ini menggugah kita untuk perbarui karena ilmu. Abdi kesami Pak, diajar kiraat, memanggil ke guru, nanti diajar dia, udah diajar dia, semua belajar. Tidak ada yang paling baik, semuanya dalam rangka belajar. Fikri, hijrah fikriyah. Yang ketiga adalah hijrah yang dilakukan, hijrah syukuriyah. Artinya kesukaan-kesukaan yang bersifat hedonisme keduniaan. Nah, sekarang ini meraja di mana-mana kehidupan itu dengan sifat keduniaan, cinta keduniaan, hubung dunia. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah di akhir zaman. Yang menjadikan penyakit yang paling berbahaya bagi umatku, cinta kepada wahan, takut mati, wa karahiyatul maut. Dunia yang kedua adalah cinta terlalu kebanyakan pada dunia. Kesenangan bersifatnya duniawi. Nah ini berkurangi lebih diarahkan kepada mencintai dunia. Insya Allah Bapak hadir di masjid, jamaah, hadir masjid taklim. Ini salah satu rangka dalam rangka untuk mencintai kepada beralih kepada keakhiratannya supaya seimbang. Yang keempat, itulah adalah perubahan sulukiyah, perubahan sikap, perubahan akhlak. Ini yang harus dilakukan. Maka Rasulullah itu diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kalau melihat definisi, sesuatu yang dilakukan terus menerus, sesuatu yang dilakukan kebiasaan. Lamun orang biasa sholat berjamaah, sholat berjamaah ayah sesuatu yang tertinggal. Ini lebar, sholat subuh berjamaah tadi, orang lalajo bola wai, berjek persib ya lebih baik orang kami begitu. Udah sholat berjamaah, oh persib diacak-acak masjid. Ayo persib daerah celokot, kok kemudian. Nah ini salah satu kecintaan dunia berlebihan kayak gitu. Jadi perubahan akhlak kebiasaan sehari-hari. Bapak sering cari di diri terbiasa. Kalau sudah enak duduknya di masjid, enak. Kamu pada sebelah kiri. Betul Pak, ini salah satu sarana, salah satu media ke mendatangkan jemaah. Kenapa bagus? Ya saya juga sama di situ ya. Jangan pendahara kecun atau posnya gawon, dahar teh ngarap pendahara kebaik mimiti. Dan kayak lama-lama terbiasa. Itu yang diciptakan kebiasaan. Anak kalau dibiasakan dibawa digiring ke masjid, dan rasa kayak paling tidak dia punya pengalaman memori. Dulu waktu saya kecil suka saya bawa sama ayah dibawa ke masjid. Walaupun ada budak lompatan, kebaik. Resepnya di masjid lompatan karena anak itu hidup. Jangan diusir, supaya menciptakan kebiasaan senang dulu. Nah itu karena kebiasaan itu diciptakan, akhlak itu tercipta karena kebiasaan-kebiasaan kita. Biasa taklim senang, ketinggalan pasti nggak kayak ada apa. DKM pun kami terbiasa hadir taklim pada malam sudah kene, pasti memberitahu itu karena kebiasaan. Nah, ini kebiasaan tercipta dengan berjamaah, tercipta dengan kebiasaan yang baik, tercipta dari sebuah kebiasaan. Lakukan kebiasaan itu akan menjadi akhlak, maka akhlak orang bersama di masjid. Itu yang tercipta, termasuk pada anak-anak kita itu. Kebiasaan yang baik akan menciptakan akhlak. Karena kebiasaan berjamaah, asal lebar ingatkan berjamaah, pasti akan terasa. Kebiasaan tadi kalau tidak hadir lebar. Kebiasaan dan sebagainya. Saya selalu membiasakan lambang sholat subuh teh, yang minimal salaman lah kudu baca Quran sebelum baca WA. Itu kan kebiasaan. Dan berapa begitu muda reksare jepang HP. Guys muda bercakap korok HP. Mau ditinggal itu. Jadi setelah sholat teh sebelum hubungan dengan yang lain baca WA berarti Allah salaman. Dan 5 ayat, 10 ayat nggak banyak. Tapi itu diupayakan kebiasaan. Sampai membaca WA, HP, baca dulu WA Quran. Salaman dulu, salaman. Tidak banyak saya biasakan. Hanya itu dalam rangka pembiasaan Pak. Jadi lalu kebiasaan bagaimana ini? Begitu terus cerai kasih ke kalau rokok bukan dengan salaman baru aktivitas yang lain. Jadi karena barokah itu
diri kita, keluarga kita masing-masing. Allah membukakan pintu keberkahan, rezekinya Allah bukakan dan sebagainya, sehingga Allah memberikan rahmat kepada diri dan keluarga kita masing-masing. Itu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oke Pak, laras pertanyaan bagus itu. Hijrah itu kan minat zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada penerangan. Ayo mati balik minat nur ilan zulumat. Ayat Pak di Al-Quran apa itu Pak? Allah mengatakan sebagai pemberikan cahaya, penjelas keimanan pada orang-orang yang beriman. Cirinya adalah orang beriman itu, salah satu tandanya itu Allah menyampaikan diberikan penerangan minat zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang tidak bisa jadi bisa, tinu malas jadi rajin. Nah, itu salah satunya. Tadi mati balik minan nur ilan zulumat. Itu kalau yang berimannya atau percayanya ilan tauhid kepada selain Allah, maka pasti akan diberikan petunjuk nanti karena kagorengan wae. Nah, itu Al-Quran Al-Baqarah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita diberikan penjelasan, penerangan oleh kita, insya Allah mudah-mudahan doa-doa yang dijelaskan, diterangkan, ditunjukkan ke jalur saya ya, kepada hal-hal yang lebih baik. Tina dulumat, dari gelap kepada yang cahaya. Tah ulang sampai kejadian tadi. Minan nur ila dulumat. Kalau minat dulumati ila nur, dari gelap kepada cahaya, akhir nanti ketek husnul khotimah, kebaikan. Tapi lama minat nur ila dulumat aja kan, tiba-tiba ketika akhir nanti jadi goreng suul. Naudzubillah. Nah itu jangan sampai seperti itu. Sama berubah nama, akhirnya makin buruk kepada yang baik, tapi ini mah dari yang baik justru kepada yang buruk. Orang itu suka banyak yang komennya alhamdulillah dia saya akhirnya hanya nah maksudnya begitu tak ulah sampai bahasa itu kita terakhir barangkali seperti itu Pak. Jadi ada yang dikatakan dan Quran itu minad dzulumati ila nur. Allah memberikan penerangan dan kegelapan diarahkan menjadi cahaya, menang pituduh, menang hidayah. Insyaallah sering nakir ini akan menjadikan terus-terus kita mendapatkan tina gelapnya jadi cerah, jadi cahaya dari bertambah jelas lagi, bertambah baik lagi. Jadi semakin baik, semakin tadi kebiasaan kita itu menjadikan sebuah simbol kebiasaan, menjadikan sebuah yang harus dilakukan. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik pasti menunjuknya pada hal-hal yang baik. Kebiasaan yang buruk yang adalah dalam bentuk keburukan lagi. Mungkin seperti itu baik, maka kapan saum Muharram? Tanggal 10 bulan Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram itu ada dua peristiwa seperti. Yang satu diagungkan di dalam Islam karena ada saum bulan Muharram. Kenapa ada saum bulan Muharram? Itu disebutnya saum yang disebut dengan keberkahan di bulan Asyura. Nah kebetulan di tanggal 10 itu peristiwanya kejadian ketika Ibrahim alaihissalam membawa pengikutnya Yahudi diselamatkan dari tirani yang sangat kejam saat itu, Firaun. Jadi nyebrang nanti laut Afrika ke Asia masuk ke Palestina itu pas selamat ngadarat nanti tanggal 10 Muharram. Ketahuan itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah ternyata sebagai dengan puasa itu akan teredam semuanya. Tuh sehat, sumu tasihu, sok puasa pengen disehatkan oleh Allah. Betul, jadi sehat dengan puasa itu. Jadi tanggal 9 boleh dengan tanggal 10, tanggal 10 atau 11. Berbeda tadi yang tanggal 10 orang-orang Syiah membela Karbala tadi. Jadi mereka ibadahnya memukul-mukul diri. Di Bandung tersebut Pak. Dan ternyata Syiah itu pusatnya mimitnya ada di Bandung, di kebaktian. Saya dulu belajar pada gurunya, Bagelah kerja jadi Syiah. Si mereka menjadi Syiah jadi pusat tadi kan. Saya dulu ngaji di kebaktian waktu remaja itu daerah sana. Dan Bagelah macam tinggal itu.
Tapi kasih, ini jadi gila ya, ternyata tokoh Indonesia. Saya belajar sama beliau, belajar dan dulu memang tidak terlihat. Tapi setelah kesini baru terlihat. Nah, pentingnya ngaji kan. Jadi kita pun jadi tahu. Oh, begini akhirnya. Oh, begitu. Nah, karena sering taklim itu. Saya pernah dulu belajar sama beliau. Ternyata betul ketonasi yang dibangun di Indonesia ada di Bandung tuh. Oh, jadi tahu sekarang gerakan seperti ini dan sebagainya. Nah, Bandung itu mau hampir dijadikan jadi pusat. Bandung, Jakarta, Surabaya. Itu untuk kelompok Syiah. Berhati-hatilah barangkali karena itu sudah iktikadnya sudah berbeda. Ada yang pernah nanyain sholatnya sama habis sama masih pencolatnya. Cuma ada gerakan salah satu yang paling menonjol itu mereka selalu bawa batu lawan sujud. Jadi bawa batu khusus. Terus ketika duduk sujud itu tangannya diangkat-angkat. Kalau udah diangkat-angkat kalian, Syiah. Tapi lama atur diangkat-angkat kalian udah tuh Syiah. Joker atur ini jangan kesel. Ini itu saja. Silakan penanya berikutnya. Beri kesempatan satu orang lagi. Masih ada? Mungkin sudah tidak ada lagi Ustaz. Saya akan tanya Ustaz. Ini Ustaz mengenai majelis taklim seperti dikatakan orang untuk menghadiri, katakan orang ada yang pergi gitu ya, ada yang ragu-ragu, ada yang langsung duduk kita. Maka seperti itu iman sholat itu ditentukan oleh Allah. Cuekin aja saya berangkat aja. Yang ragu-ragu menghadiri, ada yang pelajar standby aja disiap gitu kan. Apakah hal tersebut itu Allah yang menentukan segala-galanya Ustaz seperti itu? Jadi kejadian duduk atau perginya seorang atau ragu-ragu itu Allah yang menentukan atau tergantung iman seorang? Ya mungkin Ibu sekalian, tadi ada sebuah kebiasaan tadi. Kalau kita kebiasaan cintanya kepada ilmu, pasti akal Allah akan mendorong kepada hal kecintaan kepada ilmu dan bisa duduk dengan Nabi sebagainya. Tapi ya kita juga jangan sampai nuduh deh. Cinta mah taraweh rek hadir sebenarnya bla 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 keluar berarti akan menjadikan yang kurang baik, tidak baik. Husnudon saja. Mungkin mereka punya keperluan yang lain yang lebih urgent. Kan kita tidak tahu banyak. Beliau tidak hadirnya dan sebagainya. Tapi kewajiban ngajak mengkudu. Itu yang penting Pak. Kan baik kan dia biasa aja. Kadang saya suka mempelajari masjid dia banyak cara ngajak jamaah. Masjid itu gimana? 2 hari saya di Jogja yang namanya Joko Karya di Kumaha. Saya 2 hari di sana di Joko Karya belajar. Oh kieu di Joko Karya mah kieu pantas loba jamaah. Nah barangkali di antara masjid kita juga sering belajar. Saya suka tanya kepada DKM, Baitul Rahmah kumaha Idul Adha jadi itu di Al-Kausar saya kumaha, itu kan saling belajar. Karena itu dalam rangka tadi termasuk bagaimana ngajak umat jamaah resep gitu ke majlis taklim dan sebagainya. Itu tadi kan fakta tantangan. Kalau ibadah itu orang di ibadah itu Pak, ibadah amaliyah, orang itu sudah ramai. Ya salah satu buktinya kalau berjamaah alhamdulillah kan banyak. Jumatan banyak. Kok Idul Fitri Idul Adha tekawadahan. Ya, tekawadahan Idul Fitri Idul Adha di mana-mana budak gitu. Jaraknya ditaruh di tempat. Abdi khotib keluar dari Bandung. Kecil itu. Aduh, ini jam sabaran sekarang itu. Sebelum subuh terus berangkat itu. Ya, karena meludaknya itu. Nah, itulah cara mengajak itu tidak boleh berhenti ngajak. Karena setiap saat ngajak kebaikan dan sebagainya. Ya tadilah dibiasakan, diajak terus dan sebagainya. Yang paling penting itu barangkali belajar bagaimana mempelajari sesuatu yang dilakukan oleh yang lain baik, biar bisa diterapkan oleh kita sesuai dengan kemampuan kita tentu. Udah orang urutan Joko Garian mah berat. Joko Garian itu sebetulnya kuncinya adalah kesadaran dari pengurus yang luar biasa. Jadi full Pak. Jadi pengurus itu ngurus masjid ya. Ngurus masjid full. Kadang saya Pak Ustadz Jajima itu
Dia nggak kerja apa-apa, perusahaannya bikin pada orang lain, sama kalau masjid itu enak menjadi manajer. Jadi begitu, orang kan tenaga sesa, waktu sesa, balik digawe asalnya cerai ngurus masjid. Jadi wajar kalau hasilnya seetik, dan orang lagi seetik. Tapi kalau orang lagi isu itu nggak penting kan jadi hasilnya, jadi full memang. Ngurus ilmu full, ngurus itu full, kebersihan, yang jaga kebersihan, jaga keamanan, itu mereka punya gaji di atas UMR. So, semangat kumaha kebersihan, nah gaji lagi diberi 4 juta. Di orang coba rata. Saya berpikir, ya karunya ilmu gede banget gimana? Yang kedua, pro-proan dalam kegiatan. Betul, kegiatan keluar dan sebagainya. Dan yang begini itu nggak aneh, Pak. Betul, setiap sholat subuh, beres sholat subuh, terima makanan ribuan. Itu pihaknya rezekinya. Itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itikadiyah keyakinan. Lamun yakin kalau rezeki tadi kalau mau pihak rezeki. Saya herannya. Itu pihak rezeki ini ukuran. Lamun subuh itu sampai ke halaman, Pak. Saya berangkat jam 2 pagi di hari tadi subuh. Sukanya di Jawa Masjid itu kebagian di luar jam 2 subuh. Orang jam 2 subuh ya aduh gitu kumpul di halaman. Juga teh boleh nyebut gitu. Tadi nama juga nasi kejeruk di dalam masjid enak merenya sholatnya. Kebagian di halaman kan. Itu jam 2. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ada sesuatu yang pelajarinya sesuai dengan kemampuan, makanya diterapkan di abjad. Lalu orang beda, tidak mungkin sekaligus, tidak akan mungkin berubah itu sekaligus kecuali hidayah tadi, Pak. Kecuali hidayah. Hidayah langsung sekaligus robah. Umar bin Khattab atau Umar atau Gerauna. Setiap umat yang ada pada Umar bin Khattab syirik, termasuk Nabi sendiri kira ketar-ketir di hadapan Umar. Jeger nak kafir Quraisy. Jeger nak kafir Quraisy cepet mau ingat. Lo naon kata Umar isiur kafir. Maka ngadoana Rasulullah, ya Allah, turunkan Islam teh ku ngaran Umar 2. Karena 2 Umar ini disegani. Ada Umar bin Khattab atau Umar bin Isa. Allah milih hidayah Umar bin Khattab. Kan langsung sarayana kabeh Umar bisa masuk Islam. Jadi penting oke Pak, strategi dakwah. Saya pikir penting orang kudu mau akan kita di umat di warga. Jadi kalau ada yang kira-kira disegani di sini deketan orang. Saya seperti itu dia nyoba sih. Tewa ke jelema, ini orang berpengaruh ya. Bisa jawab. Betul. Ada orang yang kata orang, saya tawannya gitu coba deh. Tapi dia bisa menggerakkan, saya tangkap. Jadi koordinator, saya nyalakan jadi, oh siapa ini? Benar nurut Pak. Wah, berarti benar strategi dakwah kata begitu. Nabi juga, helku Umar Asur bener. Nah itu salah satu saja bagian dari. Dan itu juga yang dilakukan juga menyumber pengaruh deketan ragu berpengaruh di kekuasaan, berpengaruh di finansial, penting. Dakwah itu harus pakai duit Pak. Kira aku itu dibayar, bobur. Penting dakwah itu harus banyak biaya. Kan Siti Khadijah juga habis hartanya karena untuk dakwah, nggak biaya. Kan orang macam ayam gitu sok. Mobil biar 2, kemana Bapak? Mobil saya 2 di kamu ngabiayaan Baitur Rahmah, kegiatan mual aja. Siti Khadijah mah bea katana teh pada teh konglomerat mencek urang mah di urang mah sarepot jeung Hairul Tanjung boga TSM. Bea kata. Aya begitu itu malah yang orang susah. Nah, salah satu strategi seperti itu. Pengaruh di bidang apa-apa. Deketan benar. Tewas ragu. Ya saya dikasih masuk, langsung suruh bagi pegawai yang bergerak untuk narik umat. Bukan duit, tarik duit nanti kan gitu. Ada penguasa, jadi bisa kekuasaan. Salah satunya seperti itu.
Ya bagi pengalaman ya Bapak sekalian, bisa juga seperti itu di Muhajirin. Nah, jadi cara mereka gitu ya, masjid-masjid yang bisa berkembang dan sebagainya. Itulah barangkali salah satu ikhtiar kita ya, ikhtiar kita untuk sebuah perubahan di bulan Muharram. Karena sedikit demi sedikit, yang penting ada sebuah kebiasaan. Tapi kalau dalam dakwah itu tidak boleh berhenti ngajak mengamal dengan berbagai cara dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk dalam hal sebuah kebaikan. Barangkali itu saja Ibu Bapak semua. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita di tahun ini dibukakan pintu rahmat berkah. Insyaallah Ibu Bapak semuanya dilimpahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di tahun-tahun kemudian anak-anak kita doakan menjadi anak-anak yang selalu saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Ismail itu akan menjadikan penerus qurratu ayun dan penerus masjid itu hari Bapak. Jadi anak-anak kita jadi penerus masjid. Urus masjid dan berapa? Tak apa anjing pakai itu. Dan rata-rata di masjid taklim 50 tahun pun usia 40 tahun apa kerja BLA ya gitu. Sepedaan dan sebagainya. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita jadi pengurus penerus masjid. Insya Allah pengurus masjid itu dari rezeki kita, insya Allah diberikan kepada kita semua. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan doa majelis yang Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.